Remember when I told you no matter where. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviani Aurelia Tasa Saya Rosita dari kelas 12A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 1, yaitu apa pengertian dari teori evolusi dan juga teori evolusi. Yang pertama ada teori. Teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan juga proporsi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis dalam suatu fenomena. Kemudian ada evolusi. Evolusi adalah perubahan pada populasi makhluk hidup secara perlahan dalam waktu yang lama. Lalu kemudian ada teori evolusi. Teori evolusi adalah sebuah teori dalam biologi yang menjelaskan dalam proses perkembangan keanekaragaman hayati di bumi. akan menjawab soal nomor 4 dan nomor 5 biologi. Nomor 4, jelaskan perbedaan sesudah dan sebelum munculnya teori evolusi Darwin. Teori evolusi adalah teori yang membahas tentang perubahan asal-usul dan kekerabatan genetik makhluk hidup. Dari teori evolusi ini, ada dua ilmuwan yang terkenal dengan teorinya, yaitu teori evolusi Lamarck dan teori evolusi Darwin. Yang pertama, teori evolusi Lamarck. Ilmuwan kebangsaan Prancis ini mengemukakan 3 gagasan tentang teori evolusi, yaitu yang pertama, lingkungan berpengaruh terhadap sifat dan ciri dari makhluk hidup yang didapatkan dari hasil adaptasi lingkungan. Yang kedua, sifat dan ciri tersebut akan diwariskan kepada keturunannya. Yang ketiga, organ yang sering digunakan akan berkembang dan membesar, sedangkan organ yang jarang digunakan akan mengalami penyusutan atau bahkan hilang. Contoh dari teori evolusi Lamarck ini adalah spesies jerapah. Lamarck berpendapat bahwa dahulu jerapah hanya ada satu spesies, yaitu jerapah berleher pendek. Tapi, karena makanan jerapah ada di tempat yang tinggi, yaitu di dedaunan, maka jerapah harus berusaha menggapai makanan tersebut, sehingga dia harus memanjangkan otot lehernya. Lama-kelamaan, lehernya pun menjadi panjang, dan sifat ciri tersebut diwariskan kepada keturunannya. Selanjutnya, teori evolusi Charles Darwin. Darwin melakukan perjalanan ke Kepulauan Galapagos di pesisir selatan Amerika. Ternyata, di sana, variasi antara hewan dan tumbuhannya sangat terlihat jelas. Hal yang membuat Darwin sangat takjub ialah kura-kura Galapagos dan burung finch. Saat Darwin amati, ternyata burung finch berasal dari satu spesies. Tetapi karena kebutuhan makan, akhirnya burung finch pun bermigrasi ke tempat yang banyak bunga, ke tempat yang banyak biji-bijian, dan ke tempat yang banyak serangga, sehingga terjadi perubahan pada paruh dan bentuk dari burung finch, sehingga menghasilkan spesies baru yang sangat-sangat berbeda dengan spesies lama. Selain burung finch, Darwin juga meneliti kura-kura Galapagos. Kura-kura yang hidup di habitat yang basah memiliki cangkang yang besar dan berbentuk seperti kubah. Sedangkan kura-kura yang hidup di tempat yang kering memiliki cangkang yang kecil dan berbentuk seperti pelana. Dari fenomena ini, Darwin menarik kesimpulan bahwa individu yang dapat beradaptasi dengan baik pada lingkungannya akan menghasilkan sifat baru yang akan diwariskan kepada keturunannya. Lebih jauh lagi, sifat baru ini akan mengubah sifat yang memang muncul dari spesies tersebut, sehingga terbentuklah spesies baru. Ada 2 gagasan yang dikemukakan oleh Darwin. Yang pertama, makhluk hidup yang ada sekarang berasal dari makhluk hidup yang sebelumnya. Yang kedua, evolusi terjadi karena adanya seleksi alam. Pertanyaan nomor 5. Jelaskan perbedaan antara teori abiogenesis dan teori biogenesis. Yang pertama, abiogenesis. Kata abiogenesis berasal dari 3 suku kata, yaitu A yang berarti tidak, bio yang berarti kehidupan, dan genesis yang berarti keturunan. Teori abiogenesis ini adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk tak hidup atau benda mati. Pendukung daripada teori abiogenesis ini adalah Aristoteles. Yang kedua, teori biogenesis. Teori biogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup yang berasal dari makhluk hidup sebelumnya.
Pendukung dari teori biogenesis ini yaitu Francisco Redi dan Louis Pasteur. Sekian penjelasan dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.